Sobat IKP, pernah mendengar faktur pajak fiktif? Apakah sudah tahu bahwa seringkali terdapat oknum yang melakukan modus faktur pajak fiktif? Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 132/PJ/2018, faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tentunya pelaku tindak pidana faktur pajak fiktif akan dikenakan sanksi denda maupun pidana agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Simak selengkapnya di video ini bersama saya, Putri. Seringkali modus yang dilakukan adalah PKP membuat faktur pajak fiktif masukkan dan dikreditkan ke dalam SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Modus ini dilakukan dengan tujuan agar PKP tersebut dapat mengurangi pajak pengeluaran yang harus disetor ke kas negara atau memperoleh pengembalian pajak atau restitusi. Faktur pajak yang sah menurut peraturan perpajakan. Sebuah faktur pajak disebut fiktif jika faktur pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN. Lantas, faktur pajak seperti apa yang sah menurut peraturan perpajakan? Faktur pajak dapat dikatakan sah jika sesuai dengan kriteria berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 13/PJ tahun 2010 seperti menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang serta membuat keterangan yang lengkap dan jelas. Kriteria penerbit atau pengunggah faktur pajak fiktif. Ternyata kasus tersebut masih terjadi. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak di awal tahun 2018, terdapat 1.000 lebih wajib pajak yang dinonaktifkan sertifikat elektroniknya akibat menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif. Ternyata pelaku pelanggaran peraturan perpajakan ini memiliki kriteria yang mirip. Dan berikut beberapa kriterianya. Wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai PKP. Kemudian wajib pajak yang kerap pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat tempat kedudukan, permohonan, perpindahan lokasi tempat terdaftar. Lalu wajib pajak non-efektif yang tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan besar. Wajib pajak yang baru berdiri tetapi memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN kurang bayarnya kecil. Beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama. Wajib pajak yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan. Kemudian beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama. Wajib pajak yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan. Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT masa PPN yang mengakibatkan jumlah pajak keluaran menjadi lebih besar diimbangi dengan perubahan pajak masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN kurang bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN kurang bayar tetapi nilainya kecil. Kemudian wajib pajak yang penyerahan BKP-nya sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya. Dan yang terakhir, wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan tetapi punya peredaran usaha besar. Sanksi bagi para penerbit. Wajib pajak yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif akan dijatuhi status nonaktif atau suspend sehingga wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat menerbitkan faktur pajak secara elektronik hingga ada klarifikasi yang dapat diterima DJP. Kriteria yang digunakan DJP untuk menetapkan atau mencabut status suspend adalah sebagai berikut. Identitas wajib pajak, pengurus dan atau penanggung jawab wajib pajak sah. Keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil wajib pajak, pengurus dan atau penanggung jawab wajib pajak. Keberadaan dan kewajiban lokasi usaha wajib pajak, kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak. Jika dalam 30 hari kalender setelah ditetapkan status nonaktif wajib pajak, tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai, maka DJP mencabut sertifikat elektronik sehingga wajib pajak tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk selamanya. Guna mencegah maraknya modus faktur pajak fiktif ini, DJP terus mengembangkan layanan elektronik yaitu e-faktur pajak. Aplikasi e-faktur pajak ini secara otomatis terhubung dengan status layanan DJP lainnya, sehingga SPT masa PPN dapat dibuat dengan lebih mudah.
Itu tadi informasi seputar apa itu faktor pajak fiktif. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.